aku ketemu lagi di Widya's Corner. Di video kali ini saya pengen ngebahas tentang beli rumah, dana nabungnya gimana, hacksnya gimana. Apalagi kayak katanya tuh milenial katanya nggak bisa beli rumah karena banyak pengeluaran cimit-cimitnya yang di video kemarin saya pernah bahas tentang latte faktor. Itu bisa mempengaruhi kita yang pengen beli rumah tapi karena banyak pengeluaran cimit-cimit jadi nggak bisa investasi. Wah, gitu ya ternyata. Masa sih? Percaya nggak? Oke, mari kita berhitung-hitung ria dulu kalau misalnya kita mau beli rumah. Seperti yang kita tahu, harga rumah itu dari tahun ke tahun makin naik nih. Dengan harga yang makin naik ini dan biasanya inflasi lebih besar daripada inflasi di Indonesia, ini membuat milenial merasa tercekik untuk membeli rumah. Dan opsi lainnya selain beli rumah adalah kayaknya mendingan sewa dulu deh untuk sementara ini baru nanti beli rumah. Karena harganya makin lama makin gak masuk akal. Oke, kalau misalnya kamu ingin beli rumah, kita kayaknya di Indonesia udah banyak banget opsinya. Ada yang kamu bisa cash keras, ada yang kamu bisa pakai KPR, atau juga mungkin kamu yang kerjanya di bank, mungkin kamu mendapatkan soft loan dari banknya. Atau nggak kamu bisa nyari pinjaman sana sini, atau pinjaman dari saudara yang jelas nggak ada bunganya nih. Atau sekarang juga ada developer syariah juga, dan itu dia menyediakan pinjaman tanpa bunga juga. Jadi sebenarnya pilihan untuk beli rumah banyak banget karena pemerintah juga ingin mendukung gerakan milenials punya rumah juga, oke? Nah kalau misalnya kamu ingin punya rumah, let's say ada suatu kasus klien saya dia berpendapatan di 20 juta per bulannya, cuman ngerasa udah nabung sekuat tenaga, dia cuma kekumpul 1 juta, tapi pengen beli rumah yang harganya 1 miliar. Nah ini gimana ya caranya? Dia udah nabung sekuat tenaga, tapi pengen beli rumah 1 miliar. Nah gimana caranya? Ternyata caranya adalah dengan direncanakan terlebih dahulu. Kalau kamu tahu, kamu bisa merencanakan lewat aplikasi Finansialku. Anggaplah ternyata dia udah nyari sana sini, ternyata harga rumahnya sekitar 750 jutaan, jadi nggak jadi 1 miliar nih ya. Harga 750 jutaan, lalu hacksnya adalah karena ini adalah hunian untuk kamu tinggali, DP-nya itu harus lebih besar, DP-nya jangan yang minimal. Gitu kenapa? Karena untuk memperkecil si cicilannya. Karena dia punya 20 juta, saya hitung-hitung dia harus mempersiapkan, saya hitung DP-nya itu ada di sekitar, DP-nya ada di 50%. Oke, 50% dari 750 juta. Nah, dihitung-hitung ternyata dia ini harus mempersiapkan DP-nya sebesar 434 juta dan harus investasi sebesar 10 juta per bulannya. Untuk yang gajinya 20 juta, I think investasi 10 juta it's okay. Apalagi ini investasinya selama 3 tahun. Jadi rasanya kalau kita invest sebesar 10 juta dari 20 juta, itu kerasanya masih bisa kok karena kita tinggal nekenin aja gaya hidupnya, jadi kita bisa hidup 10 juta. I think it's okay juga sih 10 juta ya, untuk biaya hidup sehari-hari, oke. Nah, selain itu ternyata dia harus nabung 10 juta. Dan ini jadi hacksnya adalah kamu harus membesarkan si DP-nya dulu, baru kamu bisa memperkirakan cicilannya. Dan diperkirakan cicilannya ini sekitar 6 juta per tahunnya selama 10 tahun. Jadi ini kita bisa ngatur deh cicilannya mau berapa dengan membesarkan DP-nya. Kalau misalnya kerasa masih terlalu besar, kamu bisa gedein lagi DP-nya. Jadi intinya untuk membeli rumah, untuk kamu millennials, ini biasanya kamu menyisihkan sekitar 40% sampai 50% dari pendapatan bulanan kamu, oke? Dan semakin besar DP-nya, cicilannya pun akan semakin kecil, oke? Jadi gimana cara kamu beli rumah? Hacksnya adalah perbesar DP kamu, lalu nanti cicilannya akan mengikuti. Kalau kamu misalnya yang mau sewa dulu, boleh nggak? Boleh banget. Balik lagi, kamu harus hitung lagi sewanya berapa per bulannya. Sekalian juga sama kamu lagi sampai invest untuk beli rumah. Nah nanti rumahnya ini kamu bisa jadiin sebagai kos-kosan atau sewaan. Jadi kamu hidupnya tetap di kontrakan, tapi kamu tetap punya pendapatan lainnya dari kos-kosan atau sewa rumah kamu. Nah ini juga bisa mengatasi atau bisa jadi solusi buat kamu yang sekarang lagi nyari rumah kok susah banget dan pendapatan gue cuma segitu-segitu aja. Nah kamu juga bisa kayak gitu tuh hacksnya. Kamu bisa di rumah kamu sekarang tinggal di kontrakan, lalu kamu juga beli rumah yang nanti
bakal dijadikan kontrakan atau untuk dijadikan sewaan. Oke. Nah, kalau misalnya untuk sewaan sendiri itu berapa? DP-nya minimal juga nggak apa-apa karena nanti kita akan mendapatkan pendapatan pemasukan dari sewa atau kontrakannya tersebut. Jadi it's okay. Oke, jadi buat kamu ini sekarang udah tahu dong ya gimana caranya hacks beli rumah pertama kamu. I know it's hard, I know it's a long journey, tapi saya yakin kalau kamu niatnya sudah sungguh-sungguh udah punya niat, pasti bisa deh beli rumahnya. And it takes a long journey, it takes a long process, tapi saya yakin kalian bisa melewati hal itu, oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya, jangan lupa untuk pantengin terus Widya's Corner.